Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ainul Fitroni. Di sini saya akan menjelaskan dan juga nanti akan mensimulasikan tentang rangkaian filter BPF. Jadi sebelumnya untuk rangkaian filter BPF sendiri itu yaitu gabungan dari rangkaian filter BPF ada dua, yaitu gabungan dari rangkaian LPF dan juga HPF. Nah, nanti kita akan membuat rangkaian seperti pada gambar ini, rangkaian BPF order 2. Dan sebelum melakukan simulasi, di sini perintahnya yaitu tuliskan perancangan filter BPF order 2 dengan secara kaskade dengan frekuensi cutoff masing-masing sebesar VCL 1 kHz dan FCH 12 kHz dan tegangan masuk sebar 10 volt. Di sini gambarkan rangkaian dapat dimaksud dari tampilan software PSBIS skematik. Oke, untuk tuntunan pengerjaannya di sini, filter BPF order 2 dengan kaskade adalah rangkaian bandpass filter yang dirancang menggunakan teknik kaskade atau bertingkat antara filter EPF dengan HPF order 2. Frekuensi cutoff bawah atau VFCL pada BPF adalah nilai frekuensi cutoff pada HPF order 2. Ini perlu digarisbawahi, bahasanya di sini frekuensi cutoff bawah VCL pada BPF yaitu sama dengan nilai frekuensi cutoff pada HPF order 2. Sedangkan frekuensi cutoff atau VFCH pada BPF adalah nilai frekuensi cutoff pada LPF order 2. Jadi nanti kurang lebih penghitungan nilai komponennya sama kayak sebelumnya, yaitu di rangkaian LPF dan juga HPF. Cuma nanti ada yang perlu digarisbawahi, yaitu bahasanya di sini frekuensi cutoff bawah atau FCL pada BPF ini sama dengan cutoff HPF. Jadi VCL ini dibuat untuk rangkaian HPF yang ini, kemudian VCH frekuensi cutoff yang FCH ini dibuat untuk rangkaian yang LPF. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan di setiap nilai komponen yang akan kita rangkai nantinya. Yang pertama yaitu FCH sebesar 2 kHz atau 12 kali 10 3Hz. Ini merupakan VCH sebagaimana yang tadi. Frekuensi cutoff atau FCH pada BPF adalah nilai frekuensi cutoff pada LPF order 2. Sehingga kita misalkan di sini resistor yang terdapat ini, kita mencari nilai komponen yang di LPF dulu, yang di rangkaian LPF, karena kan di rangkaian BPF itu ada dua rangkaian, yaitu LPF sama HPF. Kita cari nilai komponen yang di LPF, sehingga kita misalkan resistor di rangkaian LPF ini order 2 yaitu 10 kilo ohm atau 10 kali 10 pangkat 3 ohm. Kemudian kita cari C1 dengan menggunakan rumus 0,707 dibagi omega C dikali R. Kemudian 2 sama dengan 0,707 dibagi 2 pi kali VCH dikali R. Kemudian ini kita masukkan 2 kali 3,14, ini nilai pi, dikali 12 kali 10 pangkat 3, ini nilai VCH nya, kemudian dikali resistor 10 kali 10 pangkat 3, sehingga nanti akan ditemui nilai
sebesar 0,0093 dikali 10 pangkat 7. Ini kita jadikan lebih kita konversi ke yang lebih simpel, yaitu sehingga nilai pada C1 sama dengan 93 milifarad. Kemudian kita cari C2 dengan rumus 2 kali lipat daripada nilai C1, yaitu 2 kali 93 sama dengan 186 milifarad. Ini untuk nilai komponen pada rangkaian yang LPF. Kemudian kita cari nilai pada rangkaian HPF. Sini VCL sama dengan 1 kHz atau 1 kali 10 pangkat 3 Hz. Perlu digarisbawahi pada frekuensi cutoff atau FCL pada BPF adalah nilai frekuensi cutoff pada HPF order 2. Kemudian kita misalkan C3 sama dengan C4 atau C yang ada pada rangkaian HPF ini nilainya 3 nanofarad, sehingga kalau dijadikan farad 3 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian kita mencari resistor yang pertama pada rangkaian HPF, yaitu dengan cara 1,414 dikali omega C kapasitor. Kita masukkan di sini 2 pi kali frekuensi cutoff FCH, kemudian dikali kapasitor, sehingga nanti yang ditemukan hasilnya yaitu 0,07505 kali 10 pangkat 6. Kita konversi ke nilainya nilainya 75 kali 10 pangkat 3 ini hasil akhirnya. Kemudian kita konversi menjadi kilo ohm, jadinya 75 kilo ohm. Kemudian untuk resistor yang kedua di bagian HPF, yaitu nilainya setengah kali resistor yang pertama, jadi setengah dikali 75 kilo ohm sama dengan 37,5 kilo ohm. Kemudian ada RF ini nilainya sama kayak resistor yang pertama, yang ini nilainya yaitu 75 kilo ohm. Kemudian di RF nanti ada 2 resistor yang nilainya 75 kilo ohm. Ini dibagi 2 karena ada 2 resistor, jadi kita bagi rata 2, sehingga R7 sama dengan atau resistor 37,5 kilo ohm dan R8 37,5 kilo ohm. Jadi nanti di keseluruhan rangkaian BPF ini ada 8 buah komponen resistor dan juga ada total 4 kapasitor, dan juga nanti kita akan menggunakan filter penguat juga. Nah, untuk rangkaiannya nanti kita akan buat rangkaian seperti ini. Oke, langsung saja kita akan membuat rangkaian filter HPF filter BPF order 2 seperti pada gambar ini. Kita akan mencoba membuat rangkaian ini pada software PSP Schematic. Untuk langkah awal kita keluarkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Untuk komponen yang pertama yaitu kita membutuhkan resistor sebanyak 8 buah resistor. Kita keluarkan resistor sebanyak 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu kita juga butuh komponen kapasitor. Maka dari itu kita keluarkan komponen kapasitor. Sini komponen kapasitor terdapat 4 buah kapasitor.
1 2 3 4. Kemudian kita juga membutuhkan yaitu filternya atau op-amp-nya sebanyak dua filter. Kita keluarkan. Dua filter di sini, 1 2. Kemudian juga kita nanti juga membutuhkan arus atau tegangan AC dan tegangan DC. Kita keluarkan tegangan AC dan tegangan DC. Tegangan AC kita tersini. Kemudian tegangan DC kita butuh 4, 1 2 3 4. Oke, nanti juga kita membutuhkan ground secukupnya. Oke, sebelumnya ini komponen-komponen sudah dikeluarkan dari ini, tinggal kita menyusun seperti pada gambar ini. Oke, langsung kita susun. Untuk mempercepat waktu, saya sudah punya rangkaian yang sebenarnya sudah saya buat yang telah tersusun. Langsung saja kita buka. Nah, ini rangkaian yang telah tersusun. Ini jadi ada tegangan AC di sini, kemudian di sini juga ada tegangan DC. Di setiap filter nanti ada 2 tegangan DC untuk kutub positif dan negatif. Kemudian ada resistor sebanyak 8 resistor, kapasitor sebanyak 4 kapasitor, dan juga ada filter ini 2. Kemudian di setiap tegangan DC kita beri ground. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyambungkan antara garis dan garis, antara komponen dengan komponen dengan menggunakan drawer. Langsung kita sambungkan gini. Ini ke sini. Kemudian intinya nanti kita sambungkan semua komponen ini sehingga menjadi sebuah rangkaian. Untuk mempercepat waktu saja, saya juga sudah membuat rangkaian yang sudah jadi. Ini kita sambungkan semuanya sehingga nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini rangkaiannya sebelumnya sudah saya buat. Di sini ada R1, R2 seperti yang tadi. Kemudian kalau sudah terbentuk rangkaian seperti ini, kita tinggal masukkan nilai komponen yang sebelumnya sudah dihitung tadi ke dalam komponen-komponen tersebut. Untuk yang pertama, di rangkaian LPF dulu ya. Di rangkaian LPF resistor, semua resistor nilainya 10 kilo ohm. Jadi kita masukkan 10 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm, R2 10 kilo ohm. Kemudian R3, R4 10 kilo ohm. Kemudian kapasitor 1 nilainya 93 milifarad dan kapasitor 2 186 milifarad. Untuk kapasitor 1 nilainya 93 milifarad, yang kapasitor 2 2 kali lipat daripada kapasitor 1, jadi 186 milifarad.
Oke, untuk yang bagian LPF sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian yang HPF ini ya, HPF. Untuk nilai komponen yang di HPF, yaitu setiap kapasitor di HPF nilai komponennya 3 nanofarad. Kita lihat, kita masukkan 3 nanofarad. Ini 3 nanofarad dan kapasitor 4 juga 3 nanofarad. Kemudian kita selanjutnya nilai resistor 5 itu diperoleh nilai 75 kilo ohm. Kita masukkan resistor 5 75 kilo ohm ini. Selanjutnya juga R6 itu 37,5 R6 dan RF itu sama 75 kilo ohm, itu kita bagi jadi R7 dan R8 nilainya sama 37,5 kilo ohm. Kalau nilai-nilai komponen sudah kita cantumkan di dalam rangkaian, kita juga ini sumber AC kita masukkan sebesar 10 volt. Kemudian di sumber DC juga 10 volt, 10 volt, 10 volt. Setelah selesai menjadi rangkaian seperti ini, kita akan melakukan mensimulasikan atau mensimulasikan dengan cara yang pertama kita kasih voltmeter dulu. Kita ambil dari sini voltage level marker, kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita lihat dulu di bagian sini, di bagian analisis. Kita dulu apakah masih ada kendala apa belum. Untuk mengecek itu kita ke analisis, ke electrical rule check, kita cek di sini. Oh, netlist completed, berarti tidak ada masalah. Kemudian lanjut ke create netlist untuk menguji apakah ada masalah apa enggak. Kemudian kita cek lagi creating, oh ternyata ini sudah tidak ada masalah, jadi langsung bisa kita lakukan simulasi. Untuk melakukan simulasi kita tinggal pencet icon simulasi, icon kuning ini kita pencet. Nah, setelah kita lakukan simulasi maka akan tampil pada layar grafik rangkaian filter BPF. Jadi grafiknya seperti ini, dari ke bawah naik, nanti turun lagi. Jadi ini untuk hasil grafik yang telah kita lakukan pada simulasi rangkaian BPF. Untuk lebih jelasnya lagi kita bisa masuk ke menu file, kemudian kita masuk ke print preview untuk mendapatkan grafik yang lebih jelas lagi. Setelah ini jadi, nanti kita akan tempelkan di bagian lembar kerja pada praktikum bengkel rangkaian ini, sehingga di laporan kerja mata kuliah bengkel rangkaian telekomunikasi ini gambar rangkaiannya sudah saya cantumkan pada lembar kerja, yaitu seperti ini. Kemudian grafik juga sudah saya cantumkan, ada grafik yang awal dan yang lebih jelas lagi saya tampilkan. Kemudian dari grafik ini dapat disimpulkan bahwasannya bentuk keluaran grafik tidak stabil, ada grafik yang naik dan ada grafik yang turun. Hal ini dikarenakan filter BPF Arduino ini merupakan perpaduan dari filter LPF dan HPF, sehingga akan terjadi dua kejadian di mana grafik akan ada yang naik atau high dan akan ada yang turun atau rendah low, sehingga makanya grafik keluarannya ada yang naik kemudian turun.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan atau saran, silakan bisa ditulis di kolom komentar biar kedepannya bisa tambah baik lagi dalam presentasi. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.